Nah, dokter Hiromisinya bukan bagian dari perusahaan energi dan tidak dibayar. Padahal tahu nggak yang dilakukan apa? Mengendorse. Tahu nggak artinya mengendorse dalam sebuah bisnis, Bapak Ibu? Kaitannya sama kerjasama bisnis. Yang mengendorse dapat duit, yang diendorse dapat untung. Nah, apa yang terjadi dengan Enagic? Enagic dapat untung, dia nggak dapat apa-apa dari sisi bisnis ya, tapi dari sisi manfaat dapat. Kalau dokter Hiromisinya, dokternya dokter, sampai menuliskan manfaat teknologinya dalam bukunya dia, kira-kira kita perlu percaya atau tidak? Perlu. Boleh saya bantu untuk memahami dengan cara sederhana? Boleh ya? Oke. Di ruangan ini saya boleh tahu nggak ada yang udah pernah ke Kutub Utara berapa orang? Belum pernah ya? Nah, pertanyaan yang kedua, tahu nggak rasanya kira-kira di Kutub Utara? Dingin. Padahal belum pernah ya, belum pernah ke Kutub Utara ya, tapi kok tahu di sana dingin? Dari mana? Hah? Dari cerita orang. Cerita, terus ada dari TV, majalah, banyak informasi yang menceritakan di sana dengan segala bukti dan fakta, benar nggak? Perlu nggak kita membuktikan lagi? Nggak perlu. Kenapa kita nggak perlu? Ngapain kayak orang bego aja, benar nggak? Udah jelas-jelas di sana. Saya nggak percaya, saya mau buktikan sendiri. Terus apa yang dilakukan? Dia keluarkan uang, waktu, energi, dan segala macam buat ke Kutub Utara. Sampai sana, iya loh, bener dingin. Kayak orang tolol nggak sih? Iya nggak? Simple. Ini kalau saya cara berpikir saya ya Bapak Ibu ya. Saya cara berpikirnya dari dulu menggunakan format ini. Dan waktu pertama kali saya setelah diceritain sama teman saya Derek, saya cari tahu di internet, ketemunya dokter Hiromisinya, selesai udah langsung. Kenapa saya bilang selesai? Tidak ada lagi sedikit keraguan saya terhadap teknologi yang dimiliki oleh perusahaan ini yang sekarang usianya sudah 51 tahun. Yang punya kantor di 25 negara. Saya langsung tertarik saat itu, saya telepon Derek. Orang Singapura ya. Bukan pakai bahasa Indonesia, bukan bahasa Jawa. Boleh ya saya pakai bahasa Jawa ya, cerita telepon. Derek, I'm very interested with the water. Can we meet at lunch tomorrow? I'm so excited. This is gonna big. Saya bilang, oke. Besoknya saya ketemuan sambil makan siang. Sebelumnya saya sudah siapin pertanyaan-pertanyaan Bapak Ibu. Saya mau tanya ini, Derek saya bombardir dengan pertanyaan. Dia nggak bisa jawab. Terus dia bilang, honestly Joko, I just bought this machine 2 days ago. Saya baru beli mesin 2 hari yang lalu. But if you want to find more information about this technology, I can bring you to someone. Kalau kamu pengen tahu tentang teknologi ini, saya bisa bawa kamu ke orang yang ngerti. Is a nutrition expert in Singapore. You will find out from her. Kamu akan tahu dari dia karena dia adalah ahli nutrisi di Singapura. Dah, saya dibawa ketemuan, ketemu sama namanya Wendy, ahli nutrisi di Singapura. Dipresentasiin saya 3 jam dalam bahasa Inggris. Yes, no, yes, no. Jujur aja saya nggak ngerti dia ngomong apa. Karena presentasinya dalam bahasa Inggris ngomongnya sudah medis kesehatan Bapak Ibu. Kalau yes no saya ngerti, tapi kalau udah ngomong spesifik saya nggak ngerti, ya kan? Nah begitu saya dijelaskan, nih lucunya nih, di tempat dia orang datang nggak berhenti ngapain? Bawa jerigen, bawa galon, ngisi air. Tiba-tiba itu disediain kotak di situ. Cengkling, cengkling, cengkling. Itu cengkling itu istilah suara sama uang yang dimasukin ke kotak Bapak Ibu. Paham ya? Ini Singapura ya, yang airnya bisa diminum. Logika saya berpikir, ini ngapain orang-orang nih bawa tempat air buat ngambil air? Lah Singapura kan airnya bisa diminum. Saat itu makanya saya tanya Wendy, mereka pada ngapain di sini? Bukannya di Singapura airnya bisa diminum? Wendy-nya bilang,
Oh no, enggak. Mereka bukan minum air Singapura. Mereka minum air dari mesin tuh yang Bapak Ibu lihat. Hah? Serius? Karena itu orang nggak berhenti-berhenti. Naruh duit cekring. Banyak banget Bapak Ibu. Nah, karena bulan Desember 2011 saya lagi mengidap kanker stadium 4 Bapak Ibu. Mengerikan gak sih kanker stadium 4? Kankernya kantong kering. Orang sudah dalam kondisi desperate, putus asa nih. Hampir 5 tahun nih tinggal ngontrak, nggak ada perubahan hidup apa-apa saat itu. Begitu ngelihat, wah sinyal-sinyal keras, saya langsung apa? Ini jalan saya buat merubah nasib. Ya kan? Nah, udah tuh. Begitu saya dijelaskan marketing plan-nya, duitnya, lebih shock lagi Bapak Ibu. Karena ini yang namanya Wendy, menurut saya ya, waktu jelasin marketing plan berantakan. Makanya saya nggak ngerti dia ngomong apa, saya cuma nanya, Wendy boleh tahu nggak kamu dapat berapa bulan ini? Diliatin sama dia saat itu ya, kalau dirupiahin 234 juta. 234 juta, ini perusahaan langsung transfer ke kamu. Iya. Saya nggak tahu buat Bapak Ibu 234 juta itu gede atau tidak. Cuma buat posisi saya saat itu Bapak Ibu, saya kayak ngelihat 10 miliar Bapak Ibu saat itu. 234 juta ini bakal jadi solusi buat saya. Pengidap kanker stadium 4. Ya. Ada di sini pengidap kanker? Banyak. Oh banyak ya? Ngidap semua. Kankernya bukan penyakit ya Bapak Ibu. Nah akhirnya apa yang terjadi Bapak Ibu? Ini nih bedanya orang yang niat untuk sukses sama tidak. Pada saat dia tahu posisinya dalam kondisi tidak siap. Tahu nggak apa kondisi tidak siap? Begitu tanya, berapa harga mesinnya? Benar nggak Bapak Ibu? Begitu tahu harganya, waktu itu belum masuk Indonesia ya Bapak Ibu, sekitar 38,5 juta bulan Desember 2011. Bah, saya bilang, Wendy, kasih saya waktu. Saya nggak punya uang, tapi saya akan beli mesin ini dan saya akan cari uangnya. Begitu saya dapat uangnya, saya akan terbang lagi ke Singapura ketemu kamu. Itu udah memang mentalnya dari awal pengen sukses. Tapi kalau yang cari alasan, apa yang terjadi biasanya Bapak Ibu? Begitu tahu harga mesin yang katanya mahal, waduh mahal banget ya. Lihat kantong, duit nggak ada. Lihat rekening, tinggal 200.000. Terus apa ya? Mahal ya udah deh. Banyak nggak yang kayak gitu Bapak Ibu? Banyak. Salah nggak? Nggak ada yang salah. Karena ini pilihan hidup kita masing-masing. Kenapa saya punya mental seperti itu Bapak Ibu? So, boleh saya ngomong jujur Bapak Ibu? Nggak punya duit nggak enak. Hah? Nggak punya duit hidup enak nggak? Nggak enak beneran. Udah hidupnya nggak enak. Orang-orang di sekeliling kita ngenyek kita kayak udah nggak ada harga dirinya, nggak dianggap di keluarga, iya kan? Kita itu kayak seonggok tai, tahu nggak? Kalau nggak punya duit, beneran saya kasih tahu, ini fakta Bapak Ibu, benar. Waktu saya tinggal di kontrakan, saya ngomong apa adanya nih Bapak Ibu. Keluarga saya yang ke rumah itu bisa dihitung pakai jari. Kenapa Bapak Ibu? Rumahnya kayak kandang kuda, rumah kontrakan saya, dan saya punya kamar mandi elit. Bapak Ibu tidak akan pernah bisa kepleset di situ, saking sempitnya. Karena yang muat cuma kita doang. Pernah saya kepleset, cekrek, mentok tembok kanan, nggak jadi jatuh Bapak Ibu. Makanya canggih kamar mandi saya waktu zaman kontrak, ya kan? Mas Ewing udah pernah ya? Ini buktinya nih, saksi hidupnya Mas Ewing pernah ke kontrakan saya. Kalau mau menilik saat itu Bapak Ibu, saya nggak punya uang, nggak siap Bapak Ibu. Mau sampai kapan hidup kayak begitu? Sampai bapak saya aja datang ke rumah saya saat itu nggak ngomong, diam, masuk kamar yang kamarnya cuma satu, yang punya saya doang, dia tidur.
nggak ngomong apa-apa. Udah, sampai berapa jam dia tidur, bangun, pulang. Saya tahu, dia nggak gimana, dia sedih. Lihat anaknya yang dididik bertahun-tahun, cuma tinggal di kontrakan. Mungkin kalau saya posisinya seperti bapak saya, dia ngerasa gagal saat itu. Makanya dia bolak-balik. Tahu nggak ngapain? Ngerayu saya. Le, papa ada duit sedikit. Mbok wes kowe orang perlu kontrak. Nih, pakai buat DP. Kamu cari duitnya buat beli rumah. Saya ingat sekali bapak saya. Bapak saya nggak kena, ibu saya coba ngerayu saya juga. Dua-duanya saya bilang apa? Uang yang papa sama mama punya, itu haknya papa sama mama. Percaya saya bilang. Anaknya papa sama mama yang laki-laki ini masih mampu bertarung. Kasih saya kesempatan. Saya akan rubah semuanya. Saya ingat banget momen itu. Makanya waktu saya ngelihat Enagic Bapak Ibu, saya udah nggak mikir soal closing, dapat duit, udah jauh dari situ Bapak Ibu. Ini soal martabat harga diri saya. Di depan orang tua saya mau pastikan perjuangan mereka selama bertahun-tahun membesarkan saya, mereka nggak akan sia-sia. Jadi bahan bakar saya waktu mengerjakan bisnis ini udah seperti itu Bapak Ibu. Bukan ngeliat duit, bukan ngeliat mesin, enggak Bapak Ibu. Saya ngeliat ini yang saya tunggu-tunggu selama bertahun-tahun saya hidup buat perubahan. Makanya begitu saya tahu ini dari Wendy, saya langsung sujud syukur, bingung dia. Karena dia non-muslim kan, dia nggak ngerti sujud syukur itu apa. Saya bilang terima kasih ya Allah, ini jawaban yang saya tunggu-tunggu, akhirnya engkau bukakan juga pintunya buat saya. Apa yang terjadi Bapak Ibu? Pulang ke Indonesia, ke kontrakan, cerita ke istri. Mia, bla 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 bla. Tahu nggak respon istri saya? Aduh, apalagi ini? Yang kemarin aja belum selesai. Ada lagi yang baru, MLM apa lagi? Kebayang nggak? Kita yang udah lagi semangat, antusias, yang matahin, yang ngancurin, nggak jauh-jauh orang sebelah kita. Banyak yang ngerasain yang sama seperti saya? Banyak? Boom! Tapi saya kan laki-laki. Saya ngerti kenapa istri saya ngomong gitu. Saya bilang, kamu mau setuju nggak setuju, saya tetap akan kerjakan ini. Kenapa Bapak Ibu? Karena cara berpikir saya yang tadi saya bilang, saya sudah tahu kutub utara ini dingin, tapi nggak perlu sampai ke sana. Ngerti ya maksudnya ya? Jadi istri saya juga tahu saya. Kalau suaminya sudah sampai manggil duduk, waduh, itu yang dia tunggu-tunggu. Artinya apa? Ini suaminya akan bertarung habis-habisan. Tahu banget istri saya. Makanya dia cengenges. Begitu ngelihat suaminya udah manggil duduk, cerita soal arah hidup, anginnya kemana udah tahu, dan kita akan mendayung sampai mana, udah. Sampai akhirnya dia diam, dia cari tahu nih apa dari cerita saya lewat internet. Ketemu juga videonya Dr. Hiromisinya. Dia browsing, tahu nggak dia bilang apa? Mas, ini Dr. Hiromisi, ini bukunya dari istri saya. Hiromisinya ini bukunya favorit bacanya bapak sama ibu. Karena orang tua saya, mertua saya, dua-duanya dokter. Ada di ruang prakteknya, besok aku ambil, dia bilang. Diambil. Tiba-tiba berubah. Istri saya yang semangat. Kita harus punya nih mesin, langsung gitu dia. Kenapa lu? Saya bilang. Kita harus punya nih mesin. Iya, udah tahu. Duitnya nggak ada. Oke, patungan. Istri saya langsung bilang gitu. Patungan. Ini duit ada, kita cuma buat bayar kontrakan. Dah, patungan. Saya pikir ngomong patungan. Biasanya apa kalau patungan? 50-50 nggak? Iya. Berapa harga mesinnya? Dia bilang. Saya bilang 38,5. Oke, aku nambahin 8 juta. Ya udah, nggak apa-apa. Oke, udah. Singkat cerita, 30 juta yang saya punya tiap tahun saya nabung cuma bisa segitu buat bayar kontrakan. Terpaksa saya putar otak, saya temuin yang punya rumah. Saya rayu. Kebetulan yang punya rumah
ibu-ibu. Saya pakailah karisma laki-laki saya untuk merayu ngasih minta waktu 3 bulan telat. Ya karena memang saya sudah desperate ya, sudah putus asa saat itu nyari 30 juta dan atas kuasa Tuhan juga dilunakkan hatinya. Ya udah nggak apa-apa Mas Joko, boleh nunda 3 bulan. Wah, udah kekumpul 38 juta. Problem lagi Bapak Ibu, apa? Nggak ada duit buat terbang ke Singapura. Karena Desember 2011 nggak ada apa-apa di sini. Kantor nggak ada. Ini seperti Bapak Ibu, nggak ada apa-apa Bapak Ibu. Ibarat hutan rimba itu lebat, nggak ada apa-apa. Saya harus mulai menembus hutan rimba itu dengan golok seadanya buat nebas sana sini untuk jalan. Karena saya yakin suatu saat yang saya buka ini jalan akan diikuti ribuan orang di belakang saya nanti. Nggak apa-apa kalau mau tepuk tangan aja. Kayak didongengin ya. Ya, kayak didongengin Patino ya. Enak ya denger ya. Iya. Gua pusing ini mikir ceritanya. Ya. Oke, nah singkat cerita, ini masih baru prolog aja. Nah, singkat cerita, terbang balik ke Singapura. Putuskan beli mesin dan saya bawa dari Singapura ke Jakarta. Dah dong, mesinnya dikontrakan, benar nggak? Apa PR-nya? Belum bayar kontrakan karena sudah berubah jadi mesin. Pertanyaannya adalah, ini masangnya gimana? Ada nggak yang bantuin? Nggak ada, siapa yang bantuin Bapak Ibu? 3,5 jam itu mesin saya bongkar dari kardus, spare partnya saya pasang satu-satu, saya lepas dulu satu-satu, terus saya diem. Ini gimana masangnya ya? Nggak ada yang bantuin. Halo? Halo? Posisinya kalau Bapak Ibu sama seperti saya gimana? Hah? Bingung kan? Ya. Kalau nggak gila berani nggak untuk ngambil keputusan? Butuh kegilaan luar biasa Bapak Ibu. 3,5 jam terpasang ini mesin. Dah? Tahu setelah terpasang apa? Pas malam, istri saya sudah tidur. Saya duduk di dapur, kursi kecil, ngeliatin tuh mesin. Karena duit saya tinggal 300.000 Bapak Ibu. Istri saya nggak tahu. Goblok! Ngapain lo beli mesin yang nggak jelas pakai uang kontrakan? Terus gimana lo bayar uang kontrakan? Duit lo tinggal 300.000. Penyesalan keluar Bapak Ibu. Saya menggoblok-goblokkan diri saya sendiri. Kenapa? Ini duit terakhir buat bayar kontrakan berubah jadi mesin. Duit saya 300.000 dan saya nggak tahu saya harus ngapain ini mesin. Buat membalikan keadaan. Karena kenapa? Di sini ada yang merasa ditinggalin sama leadernya, yang katanya nggak dibantu sama leadernya, yang katanya sendirian. Aku sendirian di sini, nggak ada yang bantu aku, nggak ada yang nolong aku. Welcome to the club. Saya pun sama, mikir otak gimana, ya kan? Saya telepon nih teman-teman saya. Dari 10 yang saya telepon, 5 datang ke kontrakan. Saya ajak apa? Makan. Kalau 10 ini saya telepon ajakin bisnis, 10-10-nya kabur. 5 ini saya undang rumah, saya ajak makan. Wih, lagi ulang tahun. Apa aja deh dia bilang, datang 5. Lu bisa nggak datang ke kontrakan? Ya kan, di kontrakan saya banyak tukang lewat. Nasi goreng ada, apa segala macam. Ya udah, modalnya berapa sih nasi goreng tek-tek? Martabak murah dah. Kenapa saya umpanin makan dulu? Orang kalau udah makan biasanya apa? Kenyang. Kalau udah kenyang biasanya diem. Manut. Udah saya udah kasih makan. Orang kalau udah dalam kondisi kenyang diem, diajak ngobrol, nurut. Jangan pernah ngajak ngobrol orang yang belum makan. Percuma, nggak akan didengerin. Tuh tipsnya tuh, saya udah kasih tahu tuh. Ya kan? Nah, terus saya cerita. Tahu nggak ceritanya apa? Ada nggak saya PowerPoint materi untuk saya ceritain manfaatnya air kangen? Ada nggak? Nggak ada. Ada nggak bahan yang saya punya untuk ngomong? Ada nggak? Nggak ada. Sekarang mah semuanya ada.
Saya saat itu Januari 2012 nggak ada apa-apa. Saya cuma ngomong sama 5 orang yang ada di rumah saya saat itu. Bro, lu masih pada butuh duit gak? Saya ngomong butuh duit. Lihat ya, logikanya ya. Di rumah kontrakan yang rumahnya kayak kandang kuda. Kalau saya pakai asumsi saat itu, dengan alasan, waduh gimana ya, saya kan nggak punya bukti. Aduh gimana ya, saya kan belum berubah hidupnya. Yang banyak orang keluhkan, wah kalau Mas Joko mah enak cerita sama orang, buktinya banyak. Lu kata gue join langsung 6A10 4. Emangnya saya join bisnis energi langsung dapat 10.000 US dollar tiap bulan? Saya mulai dari minus, bukan nol, minus. Ya kan? Apa yang terjadi Bapak Ibu? Teman saya bilang, ya mau lah, cuma mau tuh ngeresponnya udah kayak ngeliat orang aneh. Kenapa? Karena yang ngomong tinggal masih di kontrakan, tiba-tiba nawarin duit, bener gak? Saya bilang, ada teknologi dari Jepang yang bisa merubah hidup kita semua. Apaan sih? Langsung, saya bikin bingung mereka semua. Karena saya ngomong juga bingung. Biar bingung sama bingung, udah bingung semua ada tuh satu ruangan tuh. Akhirnya saya demoin Bapak Ibu, minyak diurai sama air putih. Nah saat itu, waktu saya bilang nih teknologinya bro, apa yang kita pelajari di sekolah, minyak kalau sama air putih dicampur, ya nggak bisa nyatu lah bro, berarti jenisnya kan beda. Bener kan? Kayak gini kan saya bilang. Dan mereka biasa aja ngerespon, yang ngeliatin aja gelasnya. Iya, terus jangan kedip ya saya. Mereka semua pada ngeliatin gelas yang baru. Saya isi minyak wijen, saya liatin air putih. Saya bilang sama mereka, ini minyak pasti hancur sama air putih ini karena ini udah lewat teknologi. Semua bilang apa? Masa sih, mana mungkin? Lihat ya, jangan kedip. Saya tuangin Bapak Ibu. Tahu nggak apa yang terjadi? Minyaknya nggak terurai, sama kayak di sebelahnya. Ngakak semua 5 orang teman saya. Lu gila ya Jok, lu tuh mau ngomong apa sih? Gagal total saat itu Bapak Ibu. Dan saya pas ngeliat, iya ya kok nggak hancur ya? Saya telepon teman saya, Derek, gini. Joko, itu bukan pH 11,5, itu strong acid. Apa yang saya lakukan? Yang biasa orang kenal, namanya apa? Kesalahan. Satu kesalahan, belajar gak? Ya. Satu, cara yang lebih baik, benar. Saya cuma berpedoman itu. 1000 kesalahan yang saya buat, saya mendapat 1000 cara yang lebih baik dari sebelumnya. Saya belajarnya dari situ doang Bapak Ibu. Nggak ada yang ngasih tahu saya, nggak ada yang ngarahin saya. Semua benar-benar karena bahan bakar yang tadi saya dari awal bilang. Saya mau pastikan orang tua saya, apa yang sudah mereka korbankan selama bertahun-tahun ngurus anaknya yang nomor 3 yang namanya Joko ini, tidak sia-sia, setidaknya mereka punya kebanggaan. Itu yang membakar saya ngerjain bisnis ini Bapak Ibu, bukan karena duit. Karena pada saat saya teringat itu, saya nggak bisa tidur nyenyak. Pernah saya mikir pengen punya rumah, pengen punya uang dan lain sebagainya, saya masih bisa tidur nyenyak Bapak Ibu. Tapi pada saat saya ingat perjuangannya mereka, kedua orang tua saya yang sudah sepuh, saya cuma takut satu hal, yang dipanggil saya duluan sebelum mereka. Saya akan menyesal seumur hidup saya karena saya belum membuktikan apa-apa. Itu yang menggerakkan saya. Kalau Bapak Ibu tanya motivasi saya ngerjain bisnis ini apa? Nah, itu prolognya. Singkat cerita Bapak Ibu, dari Dr. Hiromi Shinya inilah yang akhirnya, singkat cerita, saya sudah hampir 14 tahun. Bapak Ibu lihat background foto ini di Taman Puring, Jakarta Selatan. Kira-kira di mana Bapak Ibu? Di Amerika ya. Kira-kira di mana di Amerikanya Bapak Ibu? Di kota New York. Waktu pertama kali saya ke Amerika, saat itu bapak saya masih ada ya. Cerita saya ke Amerika ya, itu diceritain sama semua keluarganya, diceritain sama semua teman-teman yang datang ke rumah. Kenapa? Dia ngerasa bangga udah besarin anaknya bisa ke Amerika kerja di sana dari bisnis energi. Dahsyat. Nah,
sedikit aja teknologinya nih Bapak Ibu. Apa yang terjadi dengan mindset yang tadi saya bilang Bapak Ibu. Ini 1-3 tahun saya setelah bergabung dengan bisnis ini Bapak Ibu. Ya, ini yang saya ceritain, yang namanya Derek. Ya. Saya pegang satu prinsip. Kalau Bapak Ibu benar-benar serius, tahu serius gak? Bapak Ibu gak akan gagal. Kalau Bapak Ibu benar-benar serius kerjaan bisnis ini, Bapak Ibu gak akan gagal. Karena itu sudah hukum alamnya. Serius itu apa? Tidak pernah berhenti satu hari pun sampai terwujud. Itu serius. Kalau Bapak Ibu masih ada berhenti, berarti belum serius. Dan itu yang saya lakukan 1 tahun pertama Bapak Ibu. Ini 1 tahun pertama, 365 hari setelah saya bergabung dengan bisnis ini. Apa yang saya lakukan? Saya presentasi setiap hari selama 365 hari tanpa off. Makanya saya cerita ke keluarga saya kasih tahu, saya lagi mau bangun bisnis. Saya kasih tahu, mungkin saya tidak bisa hadir di acara keluarga. Karena saya yakin dan percaya, komitmen itu butuh pengorbanan. Nggak ada sebuah komitmen itu nggak butuh pengorbanan. Saya ngomong itu ke istri saya ngomong itu ke orang tua saya. Sehingga pada saat ada acara keluarga, mereka tahu saya nggak bisa, mereka nggak komplain. Tapi saya bilang sama mereka, kasih saya untuk ngebuktiin. Setelah ini terjadi, saya akan punya waktu 1 kali 24 jam buat keluarga saya. Dan sekarang saya punya sudah 10 tahun terakhir. Oke. Kenapa ini bisa terjadi? Ini uang yang dikasih sama Enagic. Di total komisi sama bonus saat itu 1 tahun setelah bergabung, Enagic transfer saya 1,5 miliar. Halo? Pengen gak? Pengen 1,5 miliar gede gak Bapak Ibu? Gede gak? Buat saya gede banget. Begitu ke transfer dari Enagic, cash loh Bapak Ibu, ditelepon sama BCA nyari tahu, Pak ini ada dana transferan Pak dari Hong Kong 1,5 miliar, ini apa ya Pak? Mereka takutnya apa? Money laundry. Ya udah, singkat cerita, saya ke BCA, ke prioritas, saya presentasiin. Ujung-ujungnya ngapain Bapak Ibu? Nawarin prioritas, buka rekening 500 juta. Oke, klik, udah buka. Gak pernah nelfon lagi sampai hari ini, kecuali nawarin duit mulu, suruh ngutang. Oke. Ini yang terjadi setelah 365 hari. Saya gak pernah peduli apa kata orang tentang apa yang saya kerjakan. Kalau Bapak Ibu menerapkan prinsip yang sama, terus presentasi gak pernah berhenti sampai semuanya terwujud, Bapak Ibu tidak mungkin gagal. Kalau Bapak Ibu terus, Bapak Ibu nggak mungkin gagal. Kenapa? Karena sistemnya sudah, akadnya sudah pasti seperti itu. Makanya begitu saya ngelihat marketing plan-nya, walaupun saya untuk ngejelasin butuh 2,5 tahun untuk mengerti. Ini lihat Bapak Ibu, saya dinilai sama Enagic waktu itu, saya katanya juara dunia penjualan mesin paling banyak, paling cepat. Saat itu ya Bapak Ibu, saya nggak tahu marketing plan. Tahu marketing plan? Konsep bisnisnya, saya nggak bisa cerita. Saya nggak tahu. Saya nggak perlu nunggu untuk ngerti, hajar aja semuanya. Pokoknya saya presentasi sehari 3 kali. Nemuin orang 3 kali. Sampai teman-teman saya teleponin. Saya bilang sama mereka minta tolong. Tapi minta tolongnya saya bilang, tenang, gue gak minta duit, gue gak mau minjem duit. Gue cuma minta tolong lu meluangin waktu, saya bilang. Karena besok gue mau ketemu sama big boss gue, orang Jepang. Gue butuh orang untuk bisa nilai presentasi gue 30 menit aja. Akhirnya semua teman-teman saya mau ngeluangin waktu Bapak Ibu, 30 menit.
Beberapa dari mereka yang saya jelaskan malah nanya begini, kok lu nggak pernah nawarin gua? Kok kamu nggak pernah nawarin saya? Ngerti nggak Bapak Ibu? Padahal niat saya apa saat itu? Jelasin doang, saya nggak nawarin dia. Dengan cara seperti itu Bapak Ibu, saya lakukan selama 1 tahun 365 hari. Saya diganjar komisi dan bonus 1,5 M saat itu. Ya. Dan baru pertama kali Enagic itu punya majalah, bikin majalah yang disebut dengan eFriends. Pertama kalinya majalah itu ada dalam bahasa Indonesia. Cuma pernah dibuat 1 kali doang untuk menghargai distributor dari Indonesia. Sampai hari ini eFriends cuma bikin bahasa Inggris dan Jepang. Bahasa Indonesianya pas waktu edisi saya doang. Oke. Pengen kayak begitu Bapak Ibu? Benar. Siapa yang pengen bisa angkat tangan? Ya, oke ya. Ini kenapa saya perlu menceritakan ini. Ini sebenarnya Bapak Ibu hanya sebagai syarat. Kenapa perusahaan ini harus punya teknologi atau produk sebagai bentuk legitimasi. Tahu legitimasi? Halo? Apa? Hah? Legal. Dapat izin, diakui, ya. Sama seperti uang. Uang yang kita punya itu apa, dalam bentuk apa Bapak Ibu? Kertas, benar nggak? Mata uang negara lain pakai kertas juga nggak Bapak Ibu? Nah, coba tanya sama negara Zimbabwe sama Venezuela, mahalan mana kertas mereka sama tisu? Sekarang di Zimbabwe sama di Venezuela, tisu buat cebok lebih mahal dari mata uang mereka sendiri. Artinya apa Bapak Ibu? Itu cuma kertas doang sebenarnya.